Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Fikri, kelas 9B, asal sekolah MTSSA Rodotu Siva. Alhamdulillah dapat berjumpa kembali dengan keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan dengan tema masuknya Islam ke Indonesia. Dalam sejarah Islam masuknya Indonesia ada beberapa pendapat. Barangkali kita semua bingung karena banyaknya pendapat tersebut, terus bingung untuk memilih mana yang benar. Baik, kita bahas satu persatu. Materi pada saat ini yang pertama adalah masuknya agama Islam ke Indonesia dilakukan oleh para pedagang Arab versi dan pedagang Bizarab, yakni India. Hal ini digunakan untuk membedakan menjadi 3 kurun waktu. Yang pertama, masuknya Islam abad ke-7, tepatnya tahun 675 Masehi. Dan yang kedua, masuknya Islam ke Indonesia abad ke-11, tepatnya tahun 1082 Masehi. Dan yang ketiga, masuknya Islam ke Indonesia sejak abad ke-13, tepatnya waktu 1292 Masehi. Oke, jika kita lihat seperti ini, mana yang benar? Tentu saja kita bingung, tapi dengan membaca beberapa revisi sarana tetap bingung, karena sejarah itu peristiwa yang telah lalu, yang tentu saja yang membuat ilmu sejarah itu saja tidak dapat mengalami pada saat itu. Jadi kebenarannya tidak mutlak. Yang penting kalau kita memilih mana yang benar, jika ada pertanyaan seperti itu, kita buktikan dengan beberapa pendapat dan arahan ideologi atau peninggalan pada saat itu dituliskan oleh para ideologi atau nabi. Baiklah, kita bahas satu persatu masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, masuknya Islam ke Indonesia abad ke-7. Ini dari para ahli, bahkan banyak sekali di antaranya dari Al-Maskun dan Heri, kemudian Profesor Said Qudratul Fatimi, Profesor Muhammad Husan Nainar, dan lain sebagainya menyatakan bahwa Islam masuk Indonesia itu ada abad ke-7. Dibuktikannya yang pertama, Raja Arab pernah mengutus untuk berkunjung ke Kalingga. Kalingga itu adalah raja Hindu yang sangat tua sekali, dan juga dilakukan pedagang muslim yang selalu singgah di Kepulauan Malaysia dan Indonesia. Ini pada tahun 672, dan juga dikatakan oleh Qudratul Fatimiyah, Muslim Arab telah masuk ke Malaya. Dan juga yang terakhir, Muhammad Husain ini menyatakan di Hindia ini sudah ada hubungan berdagang dengan Indonesia. Dinyatakan beberapa sumber turis kaum muslimin Hindia pada tahun 687 Masehi. Sudah ada hubungan kaum muslim di Indonesia. Dengan demikian, menurut beberapa ahli ini, muslim masuk ke Indonesia abad ke-7. Baik, berikutnya masuknya Islam ke Indonesia abad ke-11. Ini adalah satu-satunya sumber pada abad ini adalah ditemukannya makam panjang. Makam panjang di daerah Caranyar, Gresik, yakni makamnya Fatimiyah binti Maimun, yaitu putri cantik dan
rombongannya. Pada makam itu terdapat prasasti huruf Arab Riq'ah yang berkerangka tahun 1082 Masehi. Bisa dilihat pada gambar makam. Panjang ini lebih dari 10 meter panjangnya, bahkan ada yang lebih panjang lagi menurut keterangan para ahli. Makam yang paling panjang adalah makam yang di situ pengabdiannya paling lama terhadap Putri binti Maimun yang jadi semakin panjang pengabdiannya, semakin panjang batu nisannya atau kuburannya. Dan juga ada sebagian lagi yang mengatakan bahwa untuk mengecoh untuk para penjahat terutama di Jawa yang yakin mistiknya bahwa kalau mengambil mori dan lain sebagainya bisa digunakan jimat, bisa menghilang dan lain sebagainya. Ini untuk mengecoh. Ini juga bisa dipahami dan masuk akal juga. Ya karena pada saat itu Indonesia masih agama Hindu yang sangat kuat sekali, yang yakin mistik-mistik tersebut. Baik, kita lanjut yang ketiga, kemudian masuknya Islam ke Indonesia abad ke-13. Ini dari catatan sejarah Marco Polo yang menyatakan yang menjumpai adanya kerajaan Islam Verlek atau mungkin Peurjulak di Aceh pada tahun 1292 Masehi. Beberapa sejarah barat seperti R.A. Kren dan lain sebagainya lebih cenderung menyimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 berdasarkan sudah adanya beberapa kerajaan Islam di wilayah Indonesia, mungkin Samudra Pasir, Aceh, Malaka dan lain sebagainya. Kemudian juga dari bapak sejarah kebudayaan Islam ini yang berasal juga beragama Islam. Ini ya Ibnu Batutah di Sumatera ditemukan batu nisan Sultan Malik Salih atau Malik Saleh yang tertuliskan Ramadan 676 Hijriah atau tepatnya 1982 Masehi. Malik al-Saleh adalah pelajar tasawuf, juga raja yang pertama di Samudra Masehi. Ya, dari kurun waktu 7, 11, 13 ini semuanya adalah benar, asalkan kita ini menggunakan landasan para pendapat para pakar sejarahnya dan juga ada bukti-bukti yang nyata seperti dikatakan tadi atau bukti-bukti yang lain dari arah geologi. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita cukupi sekian saja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.